Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Seiring berjalannya waktu, Giri dan Bang Sura mulai jarang bertemu. Bahkan untuk sekadar berjumpa pun menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Hal ini terjadi karena Giri telah diterima bekerja di sebuah perusahaan otobus swasta yang cukup ternama di wilayahnya. Setelah resmi bergabung, Giri mulai menjalani rutinitas barunya sebagai sopir bus antar kota dengan trayek Yogyakarta, Jakarta. Sementara itu, Bang Sura tetap menjalankan profesinya seperti biasa, yakni sebagai sopir ekspedisi pengiriman barang. Meskipun keduanya kini jarang bertatap muka, komunikasi antara mereka tetap berjalan lancar. Mereka rutin berbalas pesan dan saling menelpon, menjaga hubungan baik yang telah terjalin sejak lama. Dalam dunia kerja yang melibatkan mesin, Giri menyadari bahwa tidak selamanya segalanya berjalan lancar. Mesin, sebesar atau secanggih apapun, pada akhirnya akan mengalami gangguan atau kerusakan. Dan pada suatu hari, apa yang ia khawatirkan pun benar-benar terjadi. Bus yang ia kemudikan mengalami kerusakan, sehingga ia harus berhenti bekerja sementara waktu hingga unit tersebut selesai diperbaiki. Selama masa istirahat itu, Giri menghabiskan waktu di rumah. Ia tidak memiliki kegiatan khusus, selain bermain bersama anak-anak dan sesekali menikmati hobinya, memancing. Pada suatu sore sekitar pukul 2, ia bersiap-siap hendak pergi memancing. Namun, rencananya tertunda ketika anak sulungnya datang menghampiri, membawa ponsel yang sedang berdering. Ternyata, yang menghubungi adalah Bang Sura. Begitu telepon diangkat, suara Bang Sura terdengar langsung menyampaikan maksudnya. Ia sedang dalam kesulitan dan bertanya apakah Giri memiliki simpanan uang. Uang itu rencananya akan digunakan untuk membayar biaya studi tur anaknya. Giri, yang saat itu belum kembali bekerja selama 4 hari karena kerusakan pada busnya, hanya bisa menjelaskan bahwa dirinya juga sedang tidak memiliki simpanan, bahkan penghasilan pun terhenti sementara. Bang Sura hanya bisa menerima kenyataan itu dengan berat hati, lalu mengucapkan terima kasih sebelum menutup pembicaraan. Usai percakapan tersebut, Giri merasa sedih dan prihatin atas kondisi sahabatnya. Namun, ia pun sedang berada dalam situasi sulit dan tidak bisa berbuat banyak. Tak lama setelah itu, terdengar suara ketukan di pintu rumah. Ketika dibuka, tampak sosok Iwan, seorang tetangga yang tinggal tak jauh dari rumah Giri. Iwan merupakan sopir ambulans di sebuah rumah sakit swasta ternama di daerah mereka. Hubungan antara Giri dan Iwan cukup dekat karena istri mereka sudah berteman sejak kecil. Tanpa banyak basa-basi, Iwan menanyakan apakah Giri sedang di rumah dan tidak sedang bekerja. Giri mengiyakan, lalu Iwan menyampaikan maksud kedatangannya. Ia sedang memiliki urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, sementara ambulans yang biasa ia kemudikan harus digunakan untuk mengantar jenazah. Karena tidak ada orang lain yang bisa ia andalkan, Iwan meminta bantuan Giri untuk menggantikannya mengantar jenazah tersebut. Permintaan itu sempat langsung ditolak oleh Giri. Ia merasa tidak punya keberanian, apalagi pengalaman, untuk membawa kendaraan jenazah. Membayangkan harus duduk mengemudi dengan jenazah di belakangnya sudah cukup membuatnya merasa takut. Namun, Iwan tidak menyerah begitu saja. Ia menjelaskan bahwa kondisinya benar-benar darurat dan tidak ada pengganti lain. Ia juga menambahkan bahwa bayaran dari tugas ini cukup lumayan, dan Giri tidak akan sendirian karena akan ada seorang staf rumah sakit yang menemani selama perjalanan. Perlahan, Giri mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Ia menyadari bahwa menolak kesempatan ini berarti menolak rezeki, padahal saat ini ia sedang tidak memiliki penghasilan. Ia juga berpikir bahwa jika uang dari tugas ini cukup, ia mungkin bisa menyisihkannya untuk membantu Bang Sura yang sedang kesulitan. Setelah berpikir beberapa menit, Giri akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Iwan. Iwan pun terlihat sangat lega dan bersyukur atas keputusan Giri. Ia segera memberikan penjelasan mengenai prosedur, lokasi rumah sakit, serta hal-hal teknis lainnya. Ia juga memberikan nomor WhatsApp staf rumah sakit yang akan mendampingi Giri nanti, sembari memberitahu bahwa ia telah menghubungi pihak rumah sakit dan memberitahu bahwa Giri yang akan menggantikannya. Menurut jadwal, Giri diminta datang ke rumah sakit sekitar pukul 5 sore, karena jenazah akan diantar pada malam hari.
Proses administrasi rumah sakit masih berlangsung, sehingga ada waktu sebelum keberangkatan. Sebelum berpamitan, Iwan kembali mengingatkan Giri agar benar-benar datang dan tidak membatalkan secara mendadak, karena kali ini ia benar-benar menggantungkan harapan kepada Giri. Giri hanya menganggukkan kepala sebagai tanda kesanggupan, meski dalam hati masih terselip rasa ragu. Namun ia tahu, dalam situasi seperti ini, langkah terbaik adalah menghadapi rasa takut demi tanggung jawab dan juga niat baik untuk membantu sesama. Menjelang pukul 5 sore, Giri sudah tiba di rumah sakit tempat ia akan menjalankan tugasnya. Rumah sakit itu tidak terlalu jauh dari rumahnya, sehingga ia bisa tiba dengan cukup cepat. Setibanya di lokasi, ia langsung menghubungi nomor WhatsApp yang sebelumnya diberikan oleh Iwan. Tak berselang lama, datang seorang pria berpakaian seragam putih khas staf rumah sakit, dan pria itu langsung menyapa Giri. Setelah berjabat tangan, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Budi, lalu meminta Giri untuk mengikutinya. Giri berjalan di belakang Budi menuju sebuah ruangan yang tampaknya merupakan kantor administrasi rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Giri belum mengetahui secara pasti apa jabatan pria bernama Budi itu, namun ia memilih untuk tetap mengikuti alur yang sudah diarahkan. Sesampainya di ruangan tersebut, Budi mulai menjelaskan seluruh prosedur yang harus dijalani Giri selama menjalankan tugas sebagai pengganti sopir ambulans. Setelah menjelaskan, Budi menyerahkan sejumlah berkas dan uang. Berkas-berkas tersebut nantinya harus ditandatangani oleh pihak keluarga jenazah, sedangkan uang yang diberikan merupakan imbalan atas jasanya malam itu. Setelah menerima berkas dan uang tersebut, Giri sempat bertanya mengenai jumlah staf rumah sakit yang akan ikut serta mengantarkan jenazah. Pertanyaan itu sempat membuat Budi kebingungan, terlihat dari ekspresi wajahnya yang tampak tidak mengerti. Giri merasa perlu menjelaskan maksudnya, karena dari awal Iwan telah memberitahu bahwa akan ada perwakilan dari rumah sakit yang turut serta dalam perjalanan, sebagai pendamping. Mengingat ini adalah pengalaman pertamanya mengantarkan jenazah, Giri merasa butuh teman untuk mendampingi di jalan. Setelah mendengar penjelasan Giri, Budi pun akhirnya memahami maksud pertanyaannya. Ia dengan jujur menyampaikan bahwa dari pihak rumah sakit memang tidak ada staf yang ditugaskan untuk menemani pengemudi ambulans. Semua sopir, selama ini, bertugas sendirian tanpa pendamping. Mendengar hal itu, mental Giri sempat runtuh. Ia mulai merasa ragu dan ingin membatalkan pekerjaan tersebut. Namun, Budi kembali menenangkan dengan menjelaskan bahwa biasanya akan ada pihak keluarga jenazah yang ikut dalam perjalanan, sehingga sopir tidak akan benar-benar sendirian. Mendengar penjelasan tersebut, Giri merasa sedikit lega. Ia kemudian mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang jenazah yang akan diantarkan, termasuk identitas serta tujuan pengantaran. Awalnya, Giri belum sempat membaca berkas karena merasa panik dan cemas. Namun setelah membuka dan memeriksa isi dokumen, ia mengetahui bahwa jenazah yang akan dikirim adalah seorang perempuan, dan tujuan pengantarannya adalah ke wilayah Batu, Jawa Timur. Jarak yang cukup jauh membuat Giri kembali berpikir, namun ia tetap mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan bahwa perjalanan akan berjalan lancar, apalagi jika ada keluarga jenazah yang ikut. Waktu pun terus berjalan, dan tanpa terasa sudah memasuki waktu maghrib. Giri menuju musala untuk menunaikan salat. Setelah selesai, ia kembali bertemu dengan Budi di musala, dan kesempatan itu ia gunakan untuk menanyakan waktu keberangkatan. Budi menjelaskan bahwa pihak keluarga masih menunggu kedatangan salah satu anggota keluarga yang akan ikut dalam perjalanan, dan orang tersebut masih dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengingat Giri belum terbiasa dengan situasi seperti ini, ia kembali bertanya mengenai jenazah, apakah sudah dipindahkan ke dalam mobil atau belum. Budi kemudian memberitahu bahwa sejak pukul 5 sore, jenazah sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam mobil jenazah oleh petugas rumah sakit. Jadi, pada dasarnya, Giri hanya tinggal berangkat begitu keluarga siap. Giri pun menunggu. Waktu terus berlalu hingga akhirnya sekitar pukul 7:30 malam, barulah Budi kembali menghampirinya dengan membawa kabar yang cukup mengejutkan. Ternyata, anggota keluarga yang tadi hendak ikut dalam mobil jenazah mengalami musibah dalam perjalanan. Ia terjatuh di jalan dan mengalami cedera yang cukup serius, sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke rumah sakit maupun ikut dalam perjalanan malam itu. Kabar tersebut langsung disampaikan oleh pihak keluarga kepada rumah sakit,
dan akhirnya diteruskan oleh Budi kepada Giri. Dalam hati, Giri merasa situasi ini semakin rumit. Ia bahkan bertanya-tanya apakah ada lagi kejutan lain yang akan terjadi malam itu. Kondisi yang awalnya disampaikan oleh Iwan, perlahan-lahan berubah menjadi jauh berbeda dari kenyataan. Giri merasa kebingungan dan mulai bimbang. Ia menyampaikan keraguannya kepada Budi, mempertanyakan apakah perjalanan tetap harus dilanjutkan atau menunggu keputusan lain dari keluarga. Budi menyampaikan bahwa sebaiknya jenazah segera diantar, mengingat pihak keluarga yang berada di Batu, Jawa Timur, sudah menunggu sejak lama. Keputusan itu membuat Giri semakin bingung. Dari awal, ia sudah membayangkan bahwa akan ada pendamping dari rumah sakit dan keluarga yang ikut, namun ternyata kedua-duanya tidak tersedia. Ia merasa mulai kehilangan kepercayaan terhadap informasi yang sebelumnya diberikan kepadanya. Kondisi ini membuat Giri merasa kecewa dan sedikit kesal. Membayangkan harus mengemudi sendirian di malam hari, membawa jenazah sejauh ratusan kilometer menuju Batu, membuatnya berpikir ulang. Akhirnya, dengan perasaan berat, ia menyerahkan kembali berkas dan uang yang telah diterimanya. Ia dengan jujur menyampaikan bahwa dirinya tidak sanggup menjalankan tugas itu sendirian, terutama karena ini adalah kali pertama ia mengantar jenazah. Sempat terjadi perdebatan kecil antara Giri dan Budi. Budi merasa keberatan atas keputusan mendadak itu, sementara Giri tetap bersikeras bahwa ia tidak siap mental jika harus melakukannya seorang diri. Ia kembali mengungkapkan bahwa informasi awal dari Iwan menyebutkan akan ada pendamping dari rumah sakit, namun pada kenyataannya semua itu tidak terpenuhi. Akhirnya, Budi mencoba mencari jalan tengah. Ia menyarankan agar Giri mencari seseorang untuk menemaninya dalam perjalanan. Sebagai bentuk itikat baik, Budi bahkan menawarkan uang pribadinya sebesar Rp500.000 sebagai tambahan, jika Giri berhasil mengajak seseorang untuk menemani. Giri akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Setidaknya, jika ia bisa membawa teman, perjalanan itu tidak akan terasa seberat sebelumnya. Setelah menerima keputusan bahwa ia harus mengantar jenazah seorang diri, Giri segera mencari solusi. Ia mencoba menghubungi kakak iparnya, namun ternyata kondisi kakaknya sedang tidak memungkinkan. Sudah 2 hari ia sakit karena diare. Tidak ingin menyerah, Giri lantas menghubungi Asep, salah satu tetangganya. Sayangnya, Asep juga tak bisa membantu karena sedang bertugas shift malam. Kegelisahan mulai menyelimuti pikiran Giri. Ia semakin bingung harus meminta bantuan kepada siapa. Tiba-tiba ia teringat pada Bang Sura. Dengan harapan yang besar, ia pun segera menghubungi pria tersebut. Namun begitu panggilan tersambung, Giri tiba-tiba memutuskan sambungan. Ia sadar, bila Bang Sura mengetahui bahwa pekerjaan ini adalah mengantar jenazah, kemungkinan besar ia akan menolak. Maka, dengan terpaksa, Giri memutuskan untuk tidak berkata jujur. Ia kembali menelepon Bang Sura dan memintanya untuk segera datang ke rumah sakit Mawar dengan alasan ada pekerjaan. Ia hanya mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan yang menghasilkan uang dan membutuhkan bantuan segera. Tanpa banyak tanya, Bang Sura menyanggupi permintaan Giri dan bergegas menuju rumah sakit. Giri kemudian memberitahu Budi bahwa ia sudah mendapatkan teman untuk menemani perjalanan. Uang sebesar Rp500.000 pun diterima Giri sebagai tambahan bayaran untuk rekannya. Sambil menunggu kedatangan Bang Sura, Giri memeriksa kondisi mobil jenazah, sebuah Suzuki APV. Ia mengecek radiator, rem, dan berbagai komponen penting lainnya. Ketika membuka pintu mobil, aroma kapur baru langsung menusuk hidungnya. Di kursi kemudi, ia sempat menoleh ke belakang dan melihat jenazah yang sudah terbaring rapi dalam balutan kain kafan. Setelah memanaskan mobil selama sekitar 20 menit, Bang Sura akhirnya tiba. Dengan pakaian santainya, celana jeans 3/4, kaos lengan panjang, dan postur tubuh yang agak gemuk, Bang Sura mendekat. Giri menyambutnya dan langsung menyerahkan uang Rp500.000 sambil mengatakan bahwa pekerjaan ini adalah mengantar paket ke daerah Batu, Jawa Timur. Tanpa curiga, Bang Sura mengikuti Giri ke arah mobil. Namun, begitu ia menyadari bahwa kendaraan tersebut adalah mobil jenazah, ekspresi wajahnya langsung berubah bingung. Kecurigaannya terjawab saat ia melihat isi paket yang ternyata adalah jenazah.
Meski kecewa, uang sudah di tangan, dan akhirnya ia tak bisa menolak lagi. Keduanya pun masuk ke dalam mobil. Bang Sura tampak gusar, tetapi tak ada pilihan lain. Giri merasa sedikit lega karena akhirnya ia tidak perlu menjalani perjalanan panjang itu seorang diri. Mobil pun melaju, dan untuk sementara waktu tidak terjadi hal-hal yang aneh. Karena aroma kapur barus dan campuran bau kimia yang menyengat, mereka merasa tidak nyaman. Giri sempat bertanya pada Bang Sura mengenai bau tersebut. Setelah berbincang, mereka menduga bahwa bau itu berasal dari formalin, zat kimia yang biasa digunakan dalam pengawetan jenazah. Bang Sura pun membuka jendela sedikit untuk mengurangi bau. Dalam perjalanan, mereka saling berbagi keluh kesah. Bang Sura sempat mengeluhkan desain mobil ambulans jenazah yang tanpa pembatas antara ruang sopir dan jenazah. Ia merasa hal itu menambah ketegangan selama perjalanan. Untuk menenangkan diri, mereka sepakat untuk bergantian mengemudi dan saling menemani agar tak satu pun tertidur. Tak lama kemudian, Bang Sura membuka berkas-berkas yang ada di dashboard. Saat membaca surat keterangan kematian, ia mendadak istighfar. Giri yang penasaran bertanya, namun Bang Sura sempat terdiam sebelum akhirnya memberitahu bahwa jenazah yang mereka antar adalah korban pembunuhan. Keterangan dari kepolisian dan hasil autopsi menjelaskan bahwa perempuan itu meninggal karena dibunuh. Mendengar itu, Giri langsung merinding. Ia sama sekali belum sempat membaca detail berkas tersebut sebelumnya karena panik dan terburu-buru. Suasana di dalam mobil pun berubah. Mereka terdiam selama sekitar 10 menit. Ketenangan itu hanya ditemani oleh suara mesin dan gemuruh jalan. Untuk mengalihkan ketegangan, Bang Sura menyalakan rokoknya dan menikmati beberapa isapan. Giri, yang melihatnya tampak santai, akhirnya ikut menyalakan rokok. Namun, percakapan belum juga berlanjut. Suasana tetap sunyi, hingga tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang berdeham dari arah belakang. Spontan, mereka saling berpandangan dengan tatapan penuh tanya. Bang Sura melotot ke arah Giri dan mempertanyakan sumber suara tersebut. Giri tak sanggup menjawab. Ketegangan mencapai puncaknya. Namun, alih-alih panik, Bang Sura justru merespons dengan cara yang tak terduga. Ia menghisap rokok dalam-dalam, meniupkan asapnya ke arah jenazah, lalu berbicara kepada jenazah seolah sedang menenangkan seseorang. Giri yang melihat reaksi kocak Bang Sura malah tertawa. Suasana menjadi lebih cair. Dalam batinnya, Giri merasa sangat bersyukur ada Bang Sura. Keberadaannya setidaknya mampu meredakan ketegangan dan rasa takut yang semula menghantuinya. Bang Sura pun mengakui bahwa ia sebenarnya takut, namun mencoba melawan rasa takut itu dengan bersikap konyol dan santai. Perjalanan masih panjang, tetapi setidaknya mereka sudah bisa sedikit tertawa. Tak lama setelah itu, kira-kira 5 menit berselang, terdengar suara tangisan seorang perempuan. Suaranya begitu pelan, nyaris tak terdengar, seperti bisikan yang terseret angin malam. Di antara senyapnya jalanan, Giri turut menangkap suara tersebut. Telinganya juga menangkap gumaman lirih yang seolah meminta pertolongan, namun suara itu begitu jauh, samar dan menggema dari kejauhan. Giri melirik ke arah Bang Sura. Dari raut wajahnya yang tampak tegang, jelas bahwa pria itu pun mendengar hal yang sama. Dalam hati, Giri berharap Bang Sura kembali mengomel seperti tadi. Setidaknya ocehannya bisa sedikit mengurangi ketegangan yang mulai merambati udara di dalam mobil jenazah itu. Dan benar saja, tak lama kemudian Bang Sura kembali bersuara. Suaranya terdengar cukup keras, menggelegar, meski tak ditujukan pada siapapun secara langsung. Nada suaranya penuh amarah, seolah sedang menegur seseorang yang telah melakukan kesalahan besar. Giri tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia diliputi rasa takut yang nyata. Tubuhnya sempat merinding, tapi di sisi lain, ocehan Bang Sura yang terdengar nyeleneh justru membuatnya hampir tertawa. Dalam hati ia membatin, betapa gila malam itu. Membawa jenazah, melewati jalanan hutan yang sunyi, di tengah malam pula. Ia bersyukur tidak sendirian. Jika tadi ia harus menempuh perjalanan itu sendiri, mungkin sudah pingsan di tengah jalan. Jalanan semakin sepi. Waktu sudah menunjukkan larut malam,
dan mereka telah melewati daerah yang jauh dari keramaian. Hingga akhirnya sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tanpa diduga, jenazah yang sejak awal dibaringkan di belakang mobil, tiba-tiba duduk. Tubuhnya kini menghadap ke arah belakang, membelakangi mereka. Bang Sura sontak meminta Giri meminggirkan mobil. Suaranya penuh urgensi. Giri, yang juga mulai panik, berusaha memperlambat laju kendaraan, sambil melirik ke kaca spion tengah. Pemandangan yang tertangkap di sana membuat darahnya membeku. Jenazah itu benar-benar dalam posisi duduk, membelakangi mereka. Padahal sejak awal kepala jenazah berada di sisi pintu, sedangkan kakinya berada di belakang bangku pengemudi. Pikirannya seakan kosong. Tak mampu lagi bersikap santai, Giri segera menghentikan mobil di pinggir jalan. Bang Sura keluar lebih dahulu, nyaris berlari menjauh. Giri yang sempat panik, menyusul turun, namun ia lupa mengambil kunci mobil. Ia pun kembali sejenak untuk mengambilnya, lalu berjalan menyusul Bang Sura yang kini duduk di depan sebuah warung yang sudah tutup. Mereka berhenti di area yang benar-benar sepi. Meski terdapat beberapa rumah di pinggir jalan itu, rumah-rumah tersebut berjauhan satu sama lain, dan nyaris tak terlihat aktivitas. Di depan tiap rumah, biasanya terdapat warung kecil. Giri memperhatikan Bang Sura yang tampak masih syok, duduk memeluk lutut, pandangannya kosong. Giri ikut duduk di sebelahnya, jarak mereka dari mobil jenazah sekitar 10 meter. Bang Sura tampak masih gelisah, tangannya gemetar saat menyalakan rokok. Tak lama kemudian, suara sirine dari mobil jenazah tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Suaranya cukup mengejutkan dan memecah keheningan malam itu. Mereka berdua spontan menoleh ke arah mobil. Bang Sura sempat bertanya tentang letak kunci mobil, dan Giri mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa ia masih memegangnya. Meski begitu, Giri tetap diminta untuk mematikan lampu sirine itu. Ada rasa takut yang menggelayuti Giri. Bagaimana mungkin sirine bisa menyala sendiri? Perasaan mereka mulai ciut, dan belum sempat bergerak, seorang ibu keluar dari rumah di belakang warung. Wanita parubaya itu tampak keheranan, mungkin terganggu oleh suara bising sirine. Sebelum ibu itu bertanya, Giri langsung meminta maaf dan mengatakan bahwa sirine mobil sedang konslet. Sang ibu tampak mencoba memahami situasi, lalu diam sejenak. Bang Sura pun segera menyuruh Giri mematikan sirine karena dianggap mengganggu ketenangan warga sekitar. Akhirnya, mereka berdua kembali ke mobil. Saat Giri membuka pintu belakang, jenazah itu sudah kembali dalam posisi semula, terbaring diam seperti sebelumnya. Suasana sedikit mereda. Sirine segera dimatikan dan pintu mobil ditutup rapat. Mereka kembali ke warung yang tadi, memutuskan untuk duduk-duduk sejenak. Ibu yang tadi sempat menawarkan, jika mereka ingin memesan sesuatu, bisa dibikinkan dari belakang. Tanpa ragu, Bang Sura memesan kopi susu dan mie goreng, sementara Giri hanya meminta teh manis. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, lampu mobil jenazah kembali menyala dan mati secara bergantian, seperti ada seseorang yang memainkannya dari dalam. Kejadian itu hanya berlangsung sebentar, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Giri dan Bang Sura kembali berdiri. Mereka hanya bisa terpaku memandangi mobil tersebut. Tak lama, sang ibu kembali muncul, membawa pesanan mereka. Namun saat berjalan ke arah mereka, matanya berkali-kali melirik ke arah mobil jenazah. Giri merasa curiga, mungkin saja sang ibu melihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Setelah meletakkan pesanan, sang ibu justru melangkah mendekat ke arah mobil. Giri dan Bang Sura hanya bisa melongo, memperhatikan dengan rasa penasaran dan takut yang bercampur jadi satu. Mereka mendengar sang ibu seperti berbicara, namun tidak jelas kepada siapa. Beberapa saat kemudian, wanita itu kembali dan duduk di samping mereka. Ia mulai mengajak berbincang ringan, menanyakan asal dan tujuan mereka. Giri menjawab bahwa mereka baru saja dari Kebumen, hendak mengantar jenazah ke Batu. Bang Sura kemudian bertanya kepada sang ibu, tentang kepada siapa beliau berbicara barusan. Namun sang ibu tak menjawab, hanya memberikan senyum samar kepada mereka berdua. Percakapan pun berlanjut dengan obrolan ringan,
Namun keheningan malam itu terasa tak pernah benar-benar hilang. Sekitar setengah jam setelah mereka tiba dan menikmati hidangan sederhana itu, makanan dan minuman yang terhidang pun telah habis. Mereka menyantapnya dengan lahap, lalu setelah membayar dan berterima kasih kepada sang pemilik warung, mereka berpamitan. Namun, sebelum mereka benar-benar melangkah pergi, sang ibu pemilik warung menyampaikan sebuah pesan yang terasa dalam dan penuh makna. Ia menekankan bahwa meskipun yang mereka antar hanyalah jasad yang sudah tak bernyawa, namun alangkah baiknya bila tetap diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Tidak sepantasnya seseorang, bahkan sekalipun terhadap jenazah, bersikap kasar atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Ucapan yang disampaikannya begitu halus dan penuh kelembutan, membuat Giri dan Bang Sura merasa sungkan, seakan mereka baru saja melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Dalam hati kecilnya, Giri bertanya-tanya, bagaimana mungkin ibu itu bisa mengetahui bahwa sebelumnya Bang Sura sempat melontarkan kata-kata kurang sopan kepada jenazah? Meskipun demikian, ia merasa bersyukur telah diingatkan. Setelah mereka mengucapkan terima kasih dan berpamitan sekali lagi, sang ibu menambahkan pesan lain yang tidak kalah membuat bulu kuduk merinding. Ia menyarankan agar bila di perjalanan mereka mendengar suara tangisan, tawa, atau bahkan bunyi benda jatuh, sebaiknya tidak perlu ditanggapi. Sebab, mungkin saja itulah cara roh berkomunikasi dengan dunia yang masih hidup. Kata-kata itu sempat membuat Giri dan Bang Sura terdiam. Dalam benak Giri, kembali muncul keyakinan bahwa perempuan parubaya ini bukanlah sosok biasa. Ia yakin saat wanita itu sempat mendekat ke mobil jenazah, mungkin saja ia sedang berkomunikasi dengan makhluk halus dari alam yang tak kasat mata. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Kunci kemudi kini berpindah ke tangan Bang Sura. Saat mereka masuk kembali ke dalam mobil, aroma menyengat dari kapur barus dan formalin langsung memenuhi ruang kabin, menandakan betapa lekatnya bau dari jenazah yang mereka antar. Setelah mobil melaju beberapa menit, Giri menyarankan agar Bang Sura meminta maaf kepada jenazah yang mereka bawa. Ia berharap, permintaan maaf itu bisa sedikit meredakan suasana yang mungkin saja tengah terganggu oleh sikap mereka sebelumnya. Meski sempat terbata dan tidak fasih, Bang Sura akhirnya melakukan permintaan maaf dengan segenap kesungguhan. Selama perjalanan, Giri kembali larut dalam pikirannya. Ia merenungi pola yang terus berulang. Setiap kali mengalami kejadian aneh, ia dan Bang Sura selalu saja dipertemukan dengan orang-orang yang paham dan bisa memberikan petunjuk. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat ia pernah tersesat di desa gaib di wilayah Alas Gumitir. Kala itu, mereka bertemu dengan seorang pemilik warung yang seakan telah mengetahui bahwa mereka akan mengalami kejadian mistis. Begitu pula ketika mereka dihantui oleh sosok pocong di tepi jalan, ada seorang pemuda pengendara motor yang dengan santai memberitahu bahwa mereka sedang diikuti makhluk halus. Kini, dalam perjalanan membawa jenazah, mereka kembali dipertemukan dengan seorang wanita parubaya yang seolah memahami apa yang sedang mereka hadapi. Dalam benaknya, Giri merasa bahwa semua ini terlalu kebetulan untuk disebut kebetulan. Sambil menyetir, Bang Sura diam. Giri, yang telah terlalu lelah berdebat, akhirnya memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh. Mereka pun memasuki wilayah Batu, menyusuri jalanan desa yang kanan kirinya masih dipenuhi lahan kosong dan sunyi. Sesampainya di sebuah pertigaan, mereka dilanda kebingungan. Aplikasi peta digital di ponsel Bang Sura terus mengulang perintah untuk berputar balik, seakan-akan jalan yang mereka lalui tidak terdeteksi. Mungkin sinyal terganggu, atau mungkin ada hal lain yang menyebabkan gangguan itu. Mereka berhenti sejenak, memeriksa kembali ponsel masing-masing sambil mencoba mencari arah. Kondisi sekitar sangat gelap. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan, hanya kegelapan pekat yang menyelimuti. Saat itulah Giri melihat sesuatu di kejauhan. Ada asap putih tipis yang perlahan menggumpal, lalu membentuk sosok samar seorang perempuan. Wujud itu melayang, mendekat perlahan. Sosok perempuan itu hanya terlihat dari kepala hingga setengah badan, dengan rambut panjang dan wajah yang mengambang tanpa tubuh. Sosok itu melayang menuju arah kiri jalan. Giri, yang menyaksikan langsung penampakan tersebut, segera menoleh ke belakang, menatap jenazah yang terbaring di sana. Dalam benaknya, ia merasa yakin bahwa wujud samar itu adalah perwujudan dari almarhumah yang mereka bawa. Ia pun segera teringat pesan dari ibu warung tadi,
bahwa makhluk dari alam lain bisa saja berkomunikasi dengan cara yang tak biasa. Tanpa ragu, Giri menyuruh Bang Sura mengambil jalan ke kiri. Meskipun sempat ragu dan takut akan kemungkinan mereka tersesat, Giri tetap meyakinkan bahwa itulah jalan yang harus mereka ambil. Bang Sura akhirnya menuruti saran itu. Ia menginjak pedal gas dan membelokkan mobil ke arah kiri. Tak berselang lama, sekitar 300 meter dari pertigaan, mereka tiba di sebuah rumah yang sudah dipenuhi oleh banyak orang. Begitu mobil jenazah itu datang, beberapa warga langsung menghampiri dan memandu mereka untuk memarkir kendaraan di dekat rumah duka. Seperti yang telah diduga sebelumnya, suasana di rumah duka berubah menjadi penuh isak tangis dan histeria ketika mobil jenazah akhirnya tiba. Tangisan dari para anggota keluarga pecah seketika. Sebagian dari mereka bahkan tak kuasa menahan emosi hingga jatuh pingsan. Pemandangan itu cukup menyentuh hati Giri. Ia hanya bisa terdiam dan merasakan kesedihan mendalam saat menyaksikan betapa kehilangan ini begitu berarti bagi keluarga yang ditinggalkan. Tak lama setelah itu, jenazah diturunkan dari mobil dan dibawa masuk ke dalam rumah. Jenazah tersebut kemudian ditempatkan di ruang tamu, dikelilingi oleh sanak saudara yang terus membacakan doa-doa dengan suara lirih. Setelah semua dokumen administrasi terkait serah terima jenazah ditandatangani oleh pihak keluarga, Bang Sura dan Giri pun berpamitan. Namun, keluarga almarhumah memohon agar mereka tidak segera pergi. Mereka diminta untuk beristirahat terlebih dahulu, mengingat perjalanan panjang yang telah mereka tempuh. Makanan pun telah disiapkan untuk mereka. Bang Sura memberi isyarat kepada Giri bahwa sebaiknya mereka beristirahat sejenak. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Giri pun mengiyakan, sambil berpikir bahwa mereka akan berpamitan kembali saat waktu subuh tiba, tepat ketika matahari mulai terbit. Singkatnya, mereka pun makan malam dan sempat menyeruput kopi hangat sebelum akhirnya bersiap untuk tidur. Namun, belum lama mereka duduk untuk beristirahat, seorang anggota keluarga mengajak mereka berbincang sejenak. Dalam percakapan santai itu, Giri merasa ingin buang air kecil, maka ia pun meminta izin untuk menggunakan toilet. Tuan rumah menunjukkan arah ke belakang rumah, melewati dapur yang sederhana. Giri pun segera menuju ke sana. Dalam perjalanan kembali dari kamar mandi, saat melintasi dapur, Giri sempat berpapasan dengan seorang perempuan. Usianya diperkirakan sekitar 30 tahunan, berambut pendek, dengan tahi lalat yang cukup mencolok di bawah bibirnya. Ketika melintasi perempuan itu, Giri refleks memberikan sapaan sopan, dan perempuan tersebut membalas dengan senyuman, sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih karena telah mengantarkan jenazah. Giri mengangguk kecil sambil menganggap bahwa perempuan itu mungkin bagian dari keluarga yang sedang berduka. Setibanya di ruang tamu, Bang Sura mengajak Giri untuk segera kembali ke Kebumen. Ia merasa tanggung jika harus tidur hanya sebentar. Giri pun menyetujui. Mereka berpamitan secara resmi kepada pihak keluarga, yang saat itu sebagian besar sedang duduk di sekitar jenazah sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Di sisi jenazah, sang ibunda dari almarhumah tampak khusyuk membaca Al-Quran, ditemani oleh keluarga yang lain dalam suasana hening dan penuh kekhidmatan. Saat Giri melangkah menuju pintu keluar, matanya tanpa sengaja tertuju pada sebuah bingkai foto yang diletakkan persis di sebelah jenazah. Wajah dalam foto itu langsung membuat tubuhnya seketika merinding. Ia mengenali perempuan dalam foto tersebut. Rambut pendek, tahi lalat di bawah bibir, dan senyum yang tak asing. Semuanya cocok dengan perempuan yang ia temui di dapur hanya beberapa saat sebelumnya. Perempuan itu, ternyata, adalah almarhumah yang sedang disemayamkan. Giri tercekat. Dalam hati, ia beristighfar. Namun, ia memilih untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada Bang Sura. Ia hanya diam, menyimpan semuanya dalam hati. Setelah berpamitan, mereka pun segera kembali menuju Kebumen. Dalam perjalanan pulang, mereka sempat bergantian menyetir. Begitu memasuki wilayah Kebumen, Giri segera menghubungi Iwan. Mereka sepakat untuk bertemu di pinggir jalan. Saat akhirnya bertemu, Giri menyampaikan keluh kesahnya kepada Iwan. Ia merasa tidak ingin lagi mengantar jenazah setelah pengalaman ini, karena terlalu banyak gangguan yang dirasakannya. Namun, Iwan hanya menanggapi dengan tawa ringan.
Ia merasa bahwa pengalaman semacam ini adalah sesuatu yang langka. Menurutnya, jika tidak melalui peristiwa seperti itu, Giri tidak akan pernah memiliki kisah-kisah luar biasa yang bisa dikenang seumur hidup.